Diri ke kamar kecil silakan. Kita beri waktu 5 menit dari sekarang. Dan yang kedua, untuk HP ya, dengan tegas kita minta, saya dan seluruh pelayan kita sudah sepakat selama ibadah kita tidak menghidupkan HP. Tidak menyalakannya sama sekali, silakan dimatikan saja supaya nanti tidak mengganggu perhatian kita secara pribadi. Dan kalau ada yang mau memainkan HP atau yang nggak bisa menahan diri, nah saya persilakan untuk menggunakan HP-nya di luar gereja saja. Ya, mungkin ada yang nggak tahan, nggak sanggup. Silakan memainkan HP tapi di luar ibadah kita supaya tidak mengganggu yang lain. Dan yang ketiga, bagi anak-anak kami, tolong orang tuanya menjaga anaknya dengan tertib. Kalau mau ke toilet, ke WC silahkan, supaya anaknya jangan ribut. Mungkin bisa dikasih permen supaya tidak lari-lari dan tidak ribut di dalam gereja. Itu saja Bapak Ibu, jemaat semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita nyanyikan dulu satu nyanyian, Kerahkanlah Kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, semuanya kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat, Allah dahsyat, amin, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, di tempat kudus-Nya.
bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang boleh menyelamatkan hidup kita, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Saat ini kita mari masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati kita, sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu, kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan kehidupan kami. Hingga pagi hari Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Semuanya kasih anugerah-Mu yang boleh mengantarkan kami ke tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja dari segala raja yang berkuasa, yang bertahta di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi kami pagi hari ini. Berkati ibadah kami pagi hari ini Bapa. Biarlah wajah-Mu tercurah bagi ibadah kami pagi hari ini. Pulihkan ibadah kami Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang mengangkat pujian kami, mengangkat sembah kami ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuasai hati jiwa kami dan pikiran kami. Biarlah Tuhan hidup kami saat ini Tuhan yang tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang terjadi, yang boleh kami lalui hari demi hari Bapa. Karena penyertaan-Mu Bapa sempurna kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, layaklah Engkau dipuji disembah pada pagi hari ini. Layaklah Engkau ditinggikan diagungkan bagi setiap hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan satu hati satu suara kami memuji menyembah-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya untuk bantu berdiri. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Menaikkan sembah kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
kita, Raja dan segala Raja. Oleh sebab itu saudara, mari kita serukan nama Tuhan kita, Allah pencipta yang tidak ada menjadi ada, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Persiapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan segala yang kami miliki Tuhan, semua berasal daripada-Mu. Oleh itu kami boleh bawa Tuhan di hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu Bapa. Dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami nikmati kebaikan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Haleluya. Dan kami menyembah-Mu Bapa. Kami
Kami sembah Kau Tuhan, tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Senang hati kita menyembah Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan kali ini. Biarlah segala yang kita miliki hari ini semuanya berasal daripada Tuhan. Haleluya.
Hari langit dan bumi, datanglah kerajaan-Mu dan curahkanlah Roh-Mu, mengurapi kami, melawan kami secara pribadi. Datanglah Roh Kudus, karena kamilah rumah baik kediaman-Mu. Pulihkanlah kami, yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya, yang susah mendapat penghiburan. Berkatalah Roh Kudus, karena kamilah buatan tangan-Mu, ciptaan-Mu. Bentuklah kami menjadi ciptaan yang baru. Biarlah Roh Kudus memberikan damai dan sukacita, sehingga hati kami menjadi hati yang subur, hati yang percaya, hati yang lembut untuk menerima taburan benih-benih firman Allah. Buanglah hati yang keras, kecongkakan, keangkuhan, kebodohan kami, keduniawian kami, kekhawatiran kami yang bisa membunuh, menghimpit benih firman. Biarlah Roh Kudus bekerja hari ini, supaya kami menjadi benih yang baru, ciptaan yang baru. Roh hikmat yang dari Allah, roh pengertian yang dari Allah, patahkanlah segala kebodohan kami, supaya kami memandang kekekalan, keselamatan, dan kerajaan sorga. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, kutuk, penyakit, dan iblis. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Dengan sukacita kita mau terima firman Tuhan. Amin. Iya. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus memahami firman Allah sebagai satu pribadi. Ya. Jangan saudara hanya menilai firman Allah itu, ya ini boleh, ini nggak boleh, ini tidak, ini jangan, itu jangan. Saudara, itu level paling bawah. Kalau ibarat anak-anak, itu masih anak-anak 2 tahun. Jangan, nggak boleh. Jangan pegang ini, jangan ke sana, jangan lari, jangan lompat. Nah itu biasanya anak-anak yang kecil. Iya kan? Amin? Iya. Sehingga anak-anak berpikir, apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh. Pergi ke kamar mandi, nggak boleh, nanti licin, jatuh. Main di halaman, nggak boleh. Nanti kepijak duri, kepijak kaca, kepijak paku, nggak boleh. Masuk rumah. Nah, kadang-kadang kita jadi anak-anak itu stres. Segala sesuatu nggak boleh. Itulah pemikiran kanak-kanak kita, karena kita belum mencapai pada satu pengertian dan satu pertumbuhan. Ternyata seluruh psikologis kita, seluruh pemikiran kita belum bekerja dengan dewasa. Karena itu seiring dengan pertumbuhan. Itu makanya kalau kita sudah dewasa masih dilarang-larang, itu masih diragukan kedewasaannya. Ya. Jadi ketika anak itu sudah waktu masih kecil, anak-anak kan minta jajan, mak, jajan, merengek, nangis, minta makan, minta dimandikan, minta disuapin, ya kan? Karena anak-anak. Nah coba kalau umurnya sudah 25 tahun masih minta disuapin, sakit jiwa. Ya, ada yang mundur. Kalau ada di sini anak-anak umur 20 tahun masih minta jajan sama mamanya, kalau masih kuliah nggak apa, tapi itu udah mulai malu-malu lah ya. Ya udah selesai kuliah masih minta jajan, nggak dikasih marah. Jadi saudara, saya mau bawa kita pada satu pengenalan iman yang benar. Firman, jangan alergi. Jangan dulu kita memandang firman Allah itu langsung larangan nih. Begitu dengar firman Tuhan, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah saudara, tidak begitu pendekatannya. Firman itu telah menjadi manusia.
dan dia tinggal di antara kita. Namanya Yesus Kristus. Amin. Karena orang Kristen, firman Tuhan itu turun dalam bentuk Allah manusia. Allah yang jadi manusia, firman yang jadi manusia. Tapi kalau agama lain, kitab yang turun, surat, tulisan yang turun dari sorga ke dunia dalam bentuk buku. Ya, nah saudara, kalau kita tidak. Jadi begitu firman itu turun dalam bentuk manusia, itu artinya kehidupan. Amin. Nah, jadi gimana yang benarnya Pak Pendeta? Nah, saya mau khotbahkan ini. Jangan saudara sampai lupa khotbah kali ini. Firman Allah berkata, firman itu benih. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Firman itu benih. 2, 3. Firman itu benih. Amin. Nah, yang kedua, firman itu Allah. Firman itu Allah. Allah itu firman. Nah, jadi kalau firman itu Allah, Allah itu firman. Allah mengatakan dirinya firman itu benih. Nah, kita buka dulu ya ayatnya ya. Lukas pasal yang ke-8, mulai dari ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 8, ayatnya dari ayat yang ke-11. Kita pakai ayat yang di depan ya. Karena saudara sendiri nanti kalau pakai dari HP tergoda dengan notif-notif yang masuk. Baik. Lukas pasal 8 ayat 11. Silakan Bapak Ibu jemaat yang baca, kita berganti-gantian. Nanti ayat 12 saya. Silakan 2, 3. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Amin, mantap. Ya, ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam keturunan. Nah, di dalam Matius dan Markus dikatakan firman itu kalau jatuh di tanah yang baik akan memberikan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, saya akan menjelaskan saudara di poin yang ketiga, yaitu apa? Firman yang jatuh di semak duri adalah firman yang setelah orang itu mendengar terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh kekayaan. Artinya apa? Kekhawatiran berada di atas firman, kekayaan berada di atas firman, kenikmatan hidup, kesibukan, kekayaan, harta, pangkat, jabatan, dan segala sesuatu itu semua berada di atas firman, sehingga firman yang tadi didengar terhimpit dan mati. Apa yang dimaksud ayat ini, saudara? Firman gak berbuah karena dia tertekan terus, susah bernapas dan tidak hidup. Nah,
Sedangkan kata Tuhan, firman itu benih. Apa tanggung jawab saudara? Ini ada bawang. Kalau saya ibaratkan misalnya ini biji sawit. Biji sawit. Ketika saudara mendengar firman, saudara sedang menerima benih. Amin. Nah, apa konsepnya? Saudara punya dua pilihan. Ini benih mau saya tanam atau saya simpan. Iya kan? Nah, sekarang kita dengar firman Allah, mau kita simpan atau mau kita lakukan. Itu beda, saudara. Ya. Jadi setiap kali kita dengar firman Allah itu harus berorientasi pada dua hal. Karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Alkitab mengajarkan ada iman yang mati, ada iman yang hidup. Ada benih, saudara terima, dia akan tetap mati. Kalau bawang ini saya letakkan di atas meja ini namanya mati. Kenapa? Karena dia tidak ditanam dan tidak berkembang biak. Nah, dia disebut mati. Tetapi Allah menginginkan iman itu hidup, atau benih itu hidup. Kalau dia hidup, maka ini harus ditanam. Ditanam dalam ketaatan kita. Saudara dan saya terbuat dari tanah. Amin. Adam disebut namanya Adam karena Adam dibuat Tuhan dari tanah, maka disebutlah Adam. Dan tanah dalam bahasa Ibrani disebutlah Adamah. Dan tidak ada satupun di antara kita di sini yang terbuat dari plastik. Boneka namanya. Ada yang jadi boneka Barbie. Nah, pusing para Barbie. Ada yang terbuat dari benang sehingga jadi boneka beruang, bir. Nah, ada yang terbuat dari kayu, disebutlah dia Pinocchio. Setiap berbohong panjang hidungnya. Siapa yang mancung hidungnya? Nah, saudaranya Pinocchio. Iya. Ya, tapi jangan lihat ini yang hidung mancung banyak bohongnya. Sama dong dengan saya. Ya era daya rasa mancung. Jadi, nah saudara, tidak ada kita yang terbuat dari kayu. Kalau terbuat dari batu, patung namanya. Kita terbuat dari tanah. Karena Allah mau supaya benih firman itu menjadi tumbuh. Amin. Dan ketika benih ini tumbuh, ada satu konsep begini, saudara. Ya, bahwa firman ini akan menghidupi kita. Firman itu akan menghidupkan kita kalau dia tumbuh. Tapi kalau dia tidak tumbuh, dia hanya sebuah biji yang tidak ada guna. Ya. Nah, makanya dikatakan orang benar itu akan hidup oleh iman. Allah ingin ketika dia memberikan perumpamaan, Tuhan itu ingin benih itu jatuh di tanah yang mana? Di tanah yang baik, bukan? Dengan tujuan supaya benih ini nanti menjadi berkat atau mampu menghidupkan kita. Yakin gak saudara? Firman itu mampu menghidupkan kita. Nah, kan masih ragu ya. Oke, baiklah. Saya akan jelaskan begini. Saudara, sekarang banyak orang punya sawit. Iya kan? Sawit itu berasal dari mana? Dari biji, benih, kecambah. Ada banyak orang, teman saya namanya Heri, pegawai BRI, adik kelas. Dia resign dari BRI,
dia buka kebun sawit. Kenapa saya jumpa sama dia di kolam renang? Tuh lihat gua berenang bro, aku bilang. Iya bang, aku nggak di BRI lagi, capek. Nggak ada waktu sama keluarga, nggak ada waktu nemanin anak-anak. Nah sekarang udah bebas. Jadi, kau dari saya sudah. Terus apa usahamu? Aku buka kebun. Jadi uang tolaknya dari BRI, dia beli kebun sawit. Kebun sawit itu isinya pohon sawit ya saudara, ya, bukan lalang. Nah, kenapa pohon sawit itu bisa menghidupkan dia, menghidupkan keluarganya? Pohon sawit itu sanggup menghidupkan, menyekolahkan anaknya. Karena pohon sawit itu adalah sebuah benih yang ditanam, yang berakar, yang bertumbuh, yang berbuah. Ketika dia berbuah, buahnya itu sanggup menghidupkan si pemilik kebun. Amin. Itulah konsep dari firman. Nah sekarang firman Allah itu benih. Dan Allah berkata kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, maka firman itu sanggup menghasilkan berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali. Kalau dia tumbuh. Nah kalau dia tidak tumbuh, itu yang susah. Atau imannya mati. Saudara, iman, percaya itu sama. Artinya sama. Dalam bahasa Ibrani emuno. Baik iman, baik percaya itu artinya apa? Aman. Apa? Aman. Amin. Iya. Jadi setelah teman saya ini pindah dan memiliki kebun, dia lebih aman memiliki kebun. Ketika firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, maka yang timbul hanya satu, rasa aman. Rasa aman itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada takut, tidak ada rasa cemas. Itu yang disebut rasa aman. Nah, kenapa orang Kristen kadang-kadang takut? Aku sudah berdoa Pak Pendeta, tapi masih ada khawatir. Saya mau kasih tahu, imanmu belum tumbuh, imanmu belum hidup, dan dia belum bisa menjadi garansi. Karena iman kita ternyata iman yang mati, tidak bisa kita andalkan. Nah, sebelum benih sawit, biji sawit itu tumbuh dan berbuah, capek nggak kita? Kita bersihkan ladang, bersihkan perawatan 3 tahun, 4 tahun baru dia berbuah. Menjelang dia sampai di umur 4 tahun, kita kan harus berkorban. Kita yang menghidupi sawit itu dulu, kasih modal, ngasih tenaga, ngasih semuanya lah. Iya kan? Kita hidupi. Nah setelah firman itu hidup, setelah benih itu hidup, berbuah, gantian dia yang menghidupi kita. Amin. Nah sekarang saudara terima firman Allah. Ada satu ibu, ini selalu menjadi kesaksian ibu-ibu. Ya, Pak Pendeta, ini saya dengar di sebuah podcast. Dia mengeluh, dia mengadu sama pendeta, Pak Pendeta, suami saya jahat, kasar. Suami saya setiap kali saya bawa ke gereja nggak mau. Saya ingin suami saya berubah, Pak Pendeta. Apa kata Pak Pendeta ini menasihati? Bu, kalau kamu ingin suamimu yang kasar, yang pemarah, yang tidak mau bantu-bantu di rumah, ingin berubah, kamu dulu yang berubah. Nah, itu kan nasihat selalu gitu ya. Kita nggak bisa mengubah orang, Bu. Kita dulu yang berubah. Nah saya tanya saudara, ibu ini mau berubah. Baik Pak Pendeta, saya akan berubah.
dari mana dia memulai perubahan. Ketika kita mau merubah supaya firman ini mau menghidupi kita, dari mana kita memulai perubahan? Nah, ini ibu-ibu biasa, bukan ngerti firman. Tapi saya salut ketika saya melihat kesaksian ibu ini. Saya mulai perubahan dari cara saya menghadap Tuhan. Kalau orang lain mungkin berpikir, oh, kalau nanti motivator, kamu harus berubah. Sambut suamimu, jangan anjing yang menyambut suamimu. Begitu dia masuk, sambut, selamat datang papi, beb. Nah, kalau itu kan, kalau nasihat motivator kan begitu. Nah, kalau suaminya tumben, pasti ada maunya, langsung istrinya berubah. Kau, saya mau niat baik, disalah artikan jadi nggak baik. Iya kan? Tiba-tiba istrinya berubah, telepon papa udah di mana? Ih, panggil papa. Nah, curiga suaminya. Ini pasti. Jadi ibu ini merubahnya dengan cara. Nah, ini saudara, dia mau berubah dulu terhadap Tuhannya. Jadi kalau kita mau berubah dulu cara kita bertuhan. Amin. Dan semuanya itu pasti akan diubah dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan kita sudah benar. Nah, ini ibu ini implementasi sendiri. Pendeta jangan hanya mengatakan kalau mau suamimu berubah, kamu dulu yang berubah. Nah, dia memulai berubah. Saudara, mulai dia rajin ke gereja. Karena ibu ini juga dia ikuti semua jadwal kebaktian. Kebaktian wanita ikut, kebaktian doa ikut, kebaktian rumah tangga ikut, kebaktian umum ikut. Wah, rajin. Sekolah minggu juga ikut. Itu bercanda saya kalau ya. Nah, setelah dia rajin berubah, dia rubah dulu caranya bertuhan. Kemudian baru dia rubah cara dia memberi persembahan. Nah, yang biasanya, maaf, dia bilang yang biasanya saya ngasih persembahan 2.000, 5.000. Dia rubah, dia mulai naikkan persembahannya. Dan dia akhirnya mentok, memang saya tidak orang kaya, kata, ini kesaksiannya. Akhirnya sampai di angka 20.000. Memang segitulah kemampuan ekonomi saya. Dia rubah dulu caranya dengan Tuhan. Saudara, ini suami dibiarin nih. Mau marah, mau pulang malam, mau pulang tenggen. Ada nggak tadi malam yang pulang tenggen? Buka pintu, padahal pintu udah dibukakan. Kenapa belum dibuka pintu? Padahal sudah dibuka. Ya. Di mana aku tidur, padahal udah di kamar. Nah, itu ciri-ciri tenggen. Ya. Sama anak kecil dulu saya lihat di YouTube. Kok kenapa? Sekolah selalu terlambat, kata gurunya. Iya, bapakku lambat mau bangun mengantar aku, ibu guru. Kenapa bapakku selalu terlambat pulang? Tadi malam dia pulang tenggen. Namanya anak-anak. Jadi anak-anak gak tahu bapaknya tenggen. Tapi tidak ada anak-anak di sini. Amin. Ya. Karena sekarang bapak-bapak kalau tenggen gak pulang. Jadi, saudara, ibu ini rubah. Kemudian kembalikan dia perpuluhannya sama Tuhan. Dia masih memproses dirinya dulu untuk berubah dengan Tuhannya. Dari situ dia mulai. Kemudian dia mulai rajin baca Alkitab. Aku mau berubah Tuhan. Tapi kita berubah dulu dengan Tuhan, Sang Pencipta. Amin. Nah, ini suami masih diabaikannya, masih dengan sikap mulai dari dia rajin baca Alkitab. Saudara, kemudian suatu hari datang dia sama Pak Pendeta, boleh aku melayani Pak Pendeta? Meninggal, mulai dari melayani. Saudara, ketika dia berubah terhadap Tuhan, Tuhan yang mengubah suaminya.
Tiba-tiba satu hari suaminya bilang, "Ma, boleh nggak aku ikut ke gereja?" Wih, serius? Iya, aku mau ke gereja, boleh nggak? Oh, saudara, dia nangis sama Tuhan. Selama ini aku ajak dia ke gereja, dia nggak mau. Tapi siapkanlah bajuku ya. Nah, disiapkan sama istrinya. Lantas suami ini ikut ke gereja. Jadi dari mana kita mau memulai perubahan hidup? Ubah dulu cara kita dengan Tuhan. Amin. Jangan dulu kita ngotot minta ini, minta suami berubah, kita doa Tuhan ubah suami. Udah capek aku berdoa, pendeta suamiku udah juga berubah. Udah capek aku berdoa supaya anakku berubah, enggak juga berubah. Udah capek aku berdoa supaya ekonomi kami berubah, enggak juga berubah. Kenapa enggak terjadi perubahan? Karena engkau hanya berdoa. Engkau tidak mengubah sikapmu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, disitulah mulai bertumbuh hidup yang baru. Amin. Ya, kalau mau merubah suami, merubah kelakuan anak, merubah ekonomi kita, merubah pekerjaan kita makanya dikatakan Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di bumi, di bawah, di atas, di langit. Jadi hubungan itu vertikal dengan Tuhan. Baru yang dengan sesama ini, kata Tuhan, itu bagian saya. Amin. Nah, dia rubah dulu caranya dengan Tuhannya. Nah, setelah dia berubah dengan Tuhan, ternyata tidak perlu dia yang merubah suaminya, Tuhan yang membela, Tuhan yang mengambil alih. Nah, jadi saudara, seringkali firman Allah itu tidak tumbuh karena terhimpit. Bertumbuh dulu kita dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat tadi. Oh, firman Allah itu, benih itu tidak jadi tumbuh karena dihimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, sehingga tidak berbuah. Karena memang saudaraku, proses benih itu berbuah, itu proses-proses di mana kita harus menghancurkan ego kita. Contoh, saudara dapat penghasilan 3 juta. Firman Allah berkata, kembalikanlah persembahan persepuluhanmu kepada Tuhan. Jadi dari 3 juta itu berapa persembahan persepuluhan kita? 300.000. Nah, timbullah kekhawatiran, kecemasan, 300.000. Langsung terbayang topi kopi 10 kilo 150. Lumayan. Binomat, eman-eman. Ya Pak Sugiono, orang Jawa bilang eman-eman. Dari 150.000 udah dapat beras sekilo. Udah bisa aku makan dengan istri. Karena kami penyakit gula, 10 kilo itu udah habis. Karena makannya cuma dikit. Masih sisa 150. Masih dapat minyak goreng 2 kilo. Eman-eman. Iya. Nah, daripada 300 untuk Tuhan muncul. Tadilah Binomat dapat isi bensin full tank. Nah, akhirnya firman tadi mati, dihimpit oleh kekhawatiran. Tidak jadi berbuah. Nggak jadi firman itu berbuah. Ayo, ketika kita dapat uang 3 juta, kita begitu niat, oh, aku kasihlah perpuluhan, kata hati.
Kata hati demikian. Tapi makanya dikatakan Tuhan, roh menurut, tapi daging lemah. Tapi otak ini bilang 300. Sepatu anakmu kan lagi bocor. Daripada perpuluhan kau kasih, belikan aja sepatu anak. Timbul kekhawatiran, itu kekhawatiran. Nah, belikan sepatu anak, mati lagi firman Tuhan tadi. Iya kan? Nah, nanti begitu mati firman Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Maka di dalam Tuhan, datanglah belalang pelahap, datanglah belalang perongrong. Jadi ada banyak cara iblis untuk mematikan firman supaya benih tadi jangan sempat hidup. Padahal Tuhan mau, padahal Tuhan punya rencana, padahal Tuhan punya konsep. Firman ini harus tumbuh dalam hidup kita. Amin. Baca saudara. Ayo. 1 Petrus pasal 1. Nah, nanti saya akan jelaskan. Benar gak firman itu sudah berbuah? Karena kalau berbuah ada perbuatan yang kita nilai di situ. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Mari sama-sama kita baca ya. Mari sama-sama kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 23 lah. Mulai 23 sama-sama kita baca. 1 Petrus 1 ayat 23. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang sana, tetapi dari benih yang tidak sana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lanjut 24, 23, silakan. Ulang lagi semuanya, ayo. 1, 2, 3. Ayat 25 sama-sama, ayo. 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil. Sudah paham kita dengan firman? Kalaulah firman Allah itu tidak berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, sehingga kita dilahirkan oleh firman dari benih yang baik, niscaya hidup kita itu di hadapan Tuhan seperti rumput, seperti bunga rumput yang hari ini ada, besok dibakar. Sekaya apapun saudara, nanti saya akan tunjukkan ayat. Ada orang kaya yang datang sama Yesus. Pernah baca itu? Dan apa katanya? Dia mau masuk surga. Dia ingin masuk surga, tapi dengan iman yang mati. Nanti saya akan bedakan iman yang mati dengan iman yang hidup. Kalau kau mau masuk surga, apa kata Yesus kepadanya? Apakah kau sudah melakukan 10 perintah Allah? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Oh sudah. Apalagi yang masih kurang? Nah, lahirlah firman yang diucapkan oleh Yesus. Apa itu? Kalau kau mau masuk surga, pulanglah, jual hartamu, berikan sama orang miskin. Ya, jual hartamu, kasih sama orang miskin, kemudian datang kepadaku. Kamu ikut aku dan kamu punya harta di surga. Mau nggak dia? Mau nggak dia? Dia nggak mau. Dan Yesus bilang, sukar sekali seorang yang kaya masuk surga daripada seekor onta masuk lubang. Artinya orang ini nggak selamat, walaupun dia kaya. Nah mungkin saudara bertanya, dia kan gak orang jahat Pak Pendeta, dia kan gak bandit, dia kan gak pembunuh, gak perampok,
Yang enggak seperti yang di Jawa sana, memperkosa santrinya sampai 10, sampai 13. Nah, artinya apa? Kalaulah kita mendengar firman, dan firman yang disampaikan Injil, itu firman yang jadi benih, yang menghasilkan buah. Buah kita itu buah yang dihitung untuk pantas, buah yang dihitung untuk layak masuk kerajaan sorga. Amin. Gak cukup hanya baik-baik saja. Bisa gak orang komunis itu baik? Di gereja kita, dulu Mr. Smith, temannya Mr. Smith, tiap minggu ngasih sumbangan ke gereja kita. Terus saya iseng-iseng nanya, ini biasanya orang Kristen dapat sumbangan ke anak Tuhan. Baik kali dia. Terus saya tanya sama Mr. Smith, bawalah dia ke gereja. Masa sumbangannya terus datang ke gereja? Oh, dia ateis. Dia tidak punya Tuhan, tapi dia bisa memberikan sedikit sebagian hartanya untuk gereja. Di situ saya lihat dulu orang bule yang waktu kerja di PLTA, ada waktu itu yang di konsultan 4 orang bule, 1 Mr. Smith yang Kristen datang ke gereja, yang 3 nggak mau. Cuma dia selalu tanya, apa yang mau dibantu di gereja? Dia memberikan bantuannya di gereja. Terus saya tanya, mereka ateis, kata Mr. Smith. Terus zaman sekarang yang ateis yang mana ya? Banyak orang ke gereja, tapi berkorban sama Tuhan tidak mau. Sedangkan orang yang tidak pernah ke gereja, terus mau memberi sama Tuhan, ini yang ateis gimana? Sebenarnya. Baiklah dia. Baik. Terus orang yang di dalam gereja kemana? Jangan-jangan kita sama dengan dia. Nah, apakah firman itu berhasil menjadi benih? Karena kata Tuhan ada benih lalang, ada benih gandum. Amin. Apakah kalau kita terima firman Allah ini, benihnya mana? Benih itu kelihatan dari buah. Kalau nggak berbuah ada gunanya. Nah, orang muda yang kaya tadi pengen masuk surga, dia baik. Dia tidak bandel, dia tidak jahat. Tapi kenapa tidak masuk surga? Dikatakan tadi, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Allah ingin kita itu menghasilkan perbuatan, kita itu menghasilkan buah dari benih yang benar, yaitu firman Allah. Amin. Di sekolah diajar kok pendidikan moral dulu. Kalau bagi saya pendidikan moral Pancasila. Ya, kalau ada temanmu susah, kamu harus ngapain? A, ditolong. B, digosipin. Kalau ada temanmu salah, A, ditolong. B, digosipin. C, diejek. Jawabannya yang benar apa? Ditolong bu guru. Ya kan? Kalau ada temanmu ke sekolah tidak punya uang jajan, harus kamu berbuat apa? A, diejek. B, disuruh nyolong, suruh makan tapi nggak bayar. D, dibantu, diajak makan, ditraktir. Jawaban mana yang benar? D, guru. Secara moral kita diajar begitu kan? Nggak perlu jadi Kristen. Tapi ketika Yesus memberikan hukum kepada orang muda yang kaya, hukum yang harus lahir dari benih yang turun dari surga. Amin. Si orang kaya kaget ketika Yesus berfirman, inilah firman yang diberikan oleh Injil, pulanglah kamu, hartamu yang banyak itu kau kasih sama orang miskin, kemudian kau bagi-bagi sama orang miskin, kembali ke sini ikut saya, kamu punya harta di surga. Nah, ketika dia mendengar firman yang asli, yang turun dari surga, tidak berbuah.
Kalau samanya firman Tuhan dengan semua pendidikan moral, dengan KUHP, dengan PPKN, ya orang komunis itu juga memberi, karena mereka negara sosialis. Kita arisan aja nggak beres, dari 10 arisan 5 lari. Orang sosialis tidak berani. Di Korea Utara tidak ada anak gelandangan, tidak ada manusia silver, tidak ada yang bawa kaleng. Di mana mamaku? Cek. Di Indonesia berserak orang seperti itu. Di mana bapakku? Di Korea Utara ada yang kayak gitu, dipelihara negara, jadi anak negara, disekolahkan. Negara tidak bertuhan, tapi negara sosialis. Di Indonesia berserak. Terus orang dengar gitu, bis orang ini yang mengganggu aja. Begitu sampai lampu merah naik ke kaca mobil, masih kurang rapat lagi, masih ditekannya. Terus yang bertuhan yang mana? Ya. Jadi orang komunis itu, Shinto, itu di Jepang agama kebudayaan, yang sama dengan di Batak Parmalim, Sunda Wiwitan. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang penganut kepercayaan Parmalim. Dan ini kesaksian dari dirinya. Jadi ada di penjara waktu itu Marga Sitorus, punya 6 guru, salah satu dari 6 gurunya Parmalim Toto, Parmalim Tulen. Yang lainnya sudah Kristen, KBP. Jadi apa kata Sitorus ini? Aku kalau minta lebih senang aku minta sama 6 guruku yang Parmalim. Karena katanya kalau iya, kalau enggak. Pernah aku minta sepeda, dibilangnya 6 guru nanti, sekarang uang 6 guru enggak ada, tapi nanti 6 guru belikan. Dibelikan. Jadi dia punya kesaksian itu, 6 gurunya yang Parmalim ini punya satu prinsip, menepati kata-kata, menepati janji. Iya, enggak boleh bohong. Jadi suka dia meminta karena pasti. Nah kalau dia pergi ke pemilihnya yang lain, itulah tak terpakai uang 6 guru, nggak ada lagi mau. Sabarlah kau ya. Jadi gitu. Banyak alasan. Ya. Dia cerita sama saya waktu di penjara. Jadi saudara, kalau hukum firman hanya sebatas itu, kalah kita. Tapi datanglah Yesus. Ayo baca, saya kasih satu-satu. Apakah firman itu perbuatan kita sudah lahir dari benih yang benar, tidak kaleng-kaleng. Tidak hanya seperti firman aturan yang diajarkan oleh komunis. Ya, buka Matius pasal 5. Kita lihat dulu ayat. Matius pasal 5. Ada beberapa ayat yang mau saya sampaikan karena ini perbandingan dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, mulai dari ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Pemuda tadi membunuh enggak? Enggak membunuh, karena membunuh itu di perintah yang keberapa? Anak-anak? Ke-8. Ke-6 ya, jangan membunuh. Nah di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Semua agama melarang. Semua agama melarang. Amin. Termasuk yang ateis.
termasuk setan. Sesama setan nggak boleh membunuh. Ya. Nah, datanglah Yesus ayat 21, silakan baca. 2, 3. Oh maaf, ayat 22 nya, maaf, ayat 22. 2, ya. Nah, dulu kamu sudah dengar, jangan membunuh. Kalau kamu membunuh, kamu berdosa, kamu harus neraka. Datang Yesus. Kamu marah saja, itu sudah sama dengan membunuh. Nah, itu makanya orang muda tadi tidak masuk surga. Oh, aku tidak pernah membunuh kok. Nah, saya tanya kita sekarang, benarkah kita sudah lahir dari benih yang benar? Kalau kita hanya lahir dari benih PMP, PPKN, KUHP, aturan-aturan, makanya Tuhan membawa benih sendiri dari sorga. Amin. Kalau Tuhan membawa benih dari sorga, buahnya juga bisa masuk sorga. Amin. Nah, itu ada amin ya. Nah, ini ayat 27 dan 28. Jadi marah saja sudah berdosa ya. Nah, ayo. Ada yang tidak pernah marah. Nah, mana benih firman-Nya? Kan gitu. Ayo ayat 27 dan 28. Nah, ini saya kasih penghormatan sama anak-anak laki-laki yang masih lajang. Mau baca? Oke, mantap. Loyur kali suaranya. Ayat 27 baca. 2, 3. Oke, saya anggaplah kalian sekarang tidak pernah berzina. Amin. Kok yang perempuan bilang amin? Yang saya tanya laki-laki. Saya anggap, karena saya nggak berani memastikan. Saya anggaplah semua belum pernah berzina, masih laki-laki tulen, malu-malu. Amin. Oh, mantap aminnya. Tapi benar gak itu? Nah, baca ayat 28, jangan langsung bilang benar. Ayo baca 28, 2, 3. Tapi aku berkata padamu, setiap orang memandang perempuan serta melihatnya, telah berzina dengan dia dalam hatinya. Yakin bilang amin? Nah, beda kan benih yang dari Tuhan dengan benih yang dari profesor di kampus saudara kan? Nah, sudah nggak kita lahir dari benih yang seperti ini? Tadi saya tanya, udah pernah berzina belum? Oh, belum Pak Pendeta. Saya masih laki-laki perjaka yang suci. Masuklah ke ayat, oke, amin. Masuk ke ayat 8. Datanglah Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam. Udah lulus? Nah, ini benih yang dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang masuk surga itu benih yang ini, yang ayat 28, bukan ayat 27. Amin. Nah, kan enggak berani lagi. Iya. Makanya dibilang Tuhan, kamu harus lahir dari benih yang datang dari surga, bukan yang datang dari Maria. Yang datang dari Maria saja banyak dipalsukan. Nah, ini kan semua anak polkam tahu. Sampai di Bangkinang jadi mariles kata Pak Sito. Gak tahu sampai diancam jadi apa. Udah ditanam pun dicabut orang. Iya. Masih mau lagi tambahan ayatnya supaya tahu kita. Jangan-jangan kita punya iman salah tanam, salah benih. Ya. Oke, kita baca lagi yuk. Nanti boleh baca di rumah dengan sepuas-puasnya. Ayat 40 dan ayat 41. Ayat 40 dan 41. Saya baca ya.
serahkan juga jubahmu. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, ini kan benih yang dari Tuhan. Disuruh nyapu rumah sekalian dipel. Nah, itu baru benihnya benar itu, anak Tuhan itu. Amin. Tapi disuruh nyapu teras, separuhnya separuh kita ya dek. Kakak separuh, kau separuh. Disuruh cuci piring, piringnya yang dicucikan. Piring yang lain enggak. Nah, kalau disuruh cuci piring, ya sekaligus dibersihkan dapurnya. Karena kalau ada yang minta baju, kasih jubah. Disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau istri minta 1 juta, kasih 2 juta. Itu baru benih yang dari sorga, amin. Nah kalau enggak gitu Tuhan bilang mati. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menggibah kamu. Pernah nggak saudara dengar orang menggibahmu, menjelekkan, terus saudara langsung masuk kamar berdoa, Tuhan, aku berdoa untuk si putri, mendidih hatiku ini Tuhan. Untunglah nggak di depan aku dia ngomong, kalau di depan aku robek dia. Pernah nggak ada orang menggibah saudara langsung saudara bilang, Tuhan berkatilah dia Tuhan, ampunilah dosanya Tuhan. Nanti sore aku ajak dia makan mie pedas, tapi cabai semuanya, biar tahu rasa dia. Ayo, yang pernah menggibah kita langsung kita masuk kamar berdoa, ada nggak? Berarti benih kita masih belum benih margat. Iya. Nah kan Tuhan jelas. Jadi ini benih yang datang dari sorga. Nah inilah benih yang dibawa Tuhan. Nah ketika ini berhasil, inilah yang akan menghidupkan kita. Amin. Begitu. Mau tambah lagi? Udah. Ayat yang terakhirnya. Ya, karena kita kan selalu punya sifat begini. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, kalau ada yang buang muka, saudara kata nggak? Kenapa kau buang muka sama aku? Apa salahku? Terus saudara ambil tangannya, saudara salam dia. Mau? Muka apa mereka? Enak kali dia. Buang muka, aku buang juga muka. Ada orang yang nggak negur kita, pura-pura nggak lihat, dia nggak negur. Sok cantik, kau pula yang mau aku tegur. Paling kita balas. Ya itu benihnya salah. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu hanya berbuat baik sama orang yang menegurmu, ya datang dia, aku pulang dari kampung nih bawa oleh-oleh kacang sihobu. Oh makasih ya Eda. Terus nanti suruh pergi ke Jakarta, pulang bawa dodol gantian. Nah aku nih pulang dari Jakarta, kasih oleh-oleh. Ya Tuhan bilang, kalau kamu hanya berbuat baik sama orang yang memberi sama kamu nggak dapat upah dari Tuhan. Tapi kalau ada tetangga, setiap kali pulang kampung nggak pernah ngasih oleh-oleh, setiap dia pergi nggak pernah ngasih oleh-oleh, ada acara di rumahnya nggak pernah ngasih, mau saudara ngasih?
Hah? Kasih pelajaran. Amin. Begitu kita menerima uang, aku kasih dulu orang yang tidak pernah ngasih aku ini. Sekalipun pelitnya 7 turunan. Eda ini, baik kali lah Eda ini. Kok mau lah Eda beri sama aku ya? Karena Tuhan Yesus, bukan kau yang kulihat. Ya, jadi makanya saudara, ada benih yang dari Tuhan, itulah benih yang dibawanya menjadi berkat bagi kita. Amin. Nah, sekarang kita tinggal tahu. Jadi tumbuh nggak itu? Tumbuh nggak? Kalau masih lagi ditanam ya, belum berbuah. Mungkin mau musim hujan, moga-moga cepat berbuah. Amin. Itulah saudara firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Saya pengen nyanyikan itu. Sebenarnya saya kurang menguasai lagunya. Saya minta Bu Gembala bantu pakai mic itu, Bu. Sini, Bu. Nanti sini itu story. Ku cinta kau. Amin. Tapi mintanya namanya sama Tuhan ya. Jangan yang di sebelah ya. Karena cinta manusia bisa berubah jadi benci. Kita jadikan itu Tuhan kita. Kita mau berubah dulu sama Tuhan. Amin. Dengan Tuhan kita bawa perubahan kita. Pasangan kita, jodoh kita pun nanti diubahkan Tuhan. Ekonomi kita diubah. Rahmatmu yang terhadap hidup di dalam tanganmu, di dalam tanganmu. Setiap hari ku terbang, amin, sampai ku terlari, ku nyanyi kebaikanmu, haleluya.
tidak di tanah yang bersemak-semak, tidak jatuh di pinggir jalan. Kami ingin firman itu yang menghidupkan kami, bahkan menyelamatkan kami, bahkan membawa kami ke surga. Kami ingin benih itu tumbuh, supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Biar seluruh perbuatan kami dikala kami lahir dari benih firman. Haleluya Tuhan Yesus. Hamba mau, kami rindu Tuhan datang ke tempat ini untuk diselamatkan, supaya kami lahir dari benih yang benar. Baik ucapan kami, perbuatan kami lahir dari benih yang benar, tidak dari benih yang fana, bukan lahir dari benih yang sia-sia, tapi benih yang sampai buahnya ke dalam kerajaan sorga. Untuk itulah kami hari ini mendengarkan firman. Firman itulah benih yang sesungguhnya, yang akan menjadi pohon kehidupan di dalam kami, sehingga kami berbuah di hadapan Tuhan. Ubahlah cara kami dengan Tuhan, ubahlah sikap kami dengan Tuhan. Dengan di hadapan Tuhan kami mau berubah. Kami mau berubah terhadap Tuhan. Kami mau baik terhadap Tuhan terlebih dahulu. Kami mau setia terhadap Tuhan terlebih dahulu. Kami terima firman ini Tuhan, di tanah yang baik, di hati yang baik, supaya kami berbuah bagi Tuhan kami. Dan kami percaya buah itulah Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Kalau selama ini iman itu, benih itu hanya terletak, kami lupa, sementara perbuatan kami tidak pernah lahir dari benih yang benar. Tuhan Yesus, Engkau baik, selamatkanlah kami Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman, diberkatilah hati, telinga yang mendengar, supaya firman yang kami dengar adalah benih yang datang dari sorga, yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena buah dari firman inilah yang kami bawa ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menjamah kami, dan Roh Kudus memulihkan kami. Dengan iman dari Tuhan kami percaya bahwa saatnya pasti tiba, dan sudah tiba. Firman itu sendirilah yang akan menghidupkan kami. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Semua kita yang percaya berkata, amin. Ibu percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini diberkati, amin. Semoga diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Amin, haleluya, haleluya. Sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Haleluya. Kembali kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat lawatan-Mu di sepanjang ibadah kami Bapa. Dari awal perkenaan dari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, berkuasa, bertata di setiap hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, berkat firman itu Tuhan jatuh di tanah yang subur, di hati kami yang baik, sehingga Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di setiap hidup kami. Bahkan Tuhan sampai 30, 60, dan 100 kali lipat. Dan dengan ajar kami Tuhan merenungkan siang dan malam, karena kami tahu Tuhan firman mulai memberikan kami, Tuhan mulai menghidupkan kami, Tuhan mulai menyelamatkan kami Bapa. Roh Kudus mampukan kami, buatkan kami Bapa. Roh Kudus kami boleh melakukan firman-Mu itu di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menemukan firman-Mu Bapa. Dan Tuhan berkati hamba-Mu lebih heran lagi, hikmat dan pengurapan senantiasa berulang hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu melayani berada Bapa. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Bapa. Ajar kami untuk memberikan apa yang kami memiliki Bapa dengan sukacita dan damai kepada Tuhan. Biar Tuhan yang kami beri pada saat ini peluang kami Bapa
yang kami tabur dengan dalam pekerjaan Tuhan, dari kembali kedua jiwa-jiwa yang hidup diselamatkan. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap mengembalikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak buat kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati buat seluruh umat jemaat yang mengutamakan Tuhan, dan tetaplah setia beribadah sampai Tuhan Yesus datang. Dan marilah kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan biarlah benih firman Tuhan boleh tumbuh di hati kita yang baik, sehingga boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biarlah kita menjadi berkat buat semua orang, sehingga kita boleh mengubah dunia ini dari yang gelap menjadi terang. Amin.
Dan kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di gereja GPA Bangkinang. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali datang ke gereja ini, kami undang untuk berdiri. Ada ya? Semua? Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah gereja kita, gereja GPA Bangkinang yang berada di pusat kota Bangkinang. Dan kami mengundang untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini dapat kita hadiri bersama-sama. Kami akan membacakan pengumuman jadwal ibadah sepanjang minggunya. Yang pertama, kebaktian sekolah minggu ceria masuk pukul 7.30 pada hari Minggu. Kemudian dilanjutkan dengan kebaktian umum seperti yang kita laksanakan sekarang, masuk pukul 10. Kemudian kebaktian share. Untuk kegiatan kebaktian share ini kita satukan kebaktian sel Salor, sel Bridan, sel Bangkinang yang dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Senin. Dilaksanakan pada hari Senin. Kami ulangi ya, hari Senin, berarti minggu besok. Senin besok dilaksanakan di gereja kita ini.